webinar ini adalah Data Preprocessing, langkah awal jadi data scientist. Kegiatan ini disupport oleh BISA AI Academy yang merupakan salah satu mitra MSIB Kampus Merdeka batch ke-7 gitu teman-teman. Nah, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Halo, aku Irfan M. Zain. Teman-teman bisa panggil aku dengan Zain aja. Jadi aku adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti program MSIB BISA AI Academy batch ke-7. Nah, program yang aku ikuti adalah program data science ya, seperti itu. Nah, selain itu aku juga mengajar sebagai asisten praktikum yang dimana beberapa mata kuliah yang saya ajar itu cukup relevan ya sama bahasan untuk sore hari ini, yaitu ada di pemrograman SQL, terus juga ada sistem basis data ataupun seputar database seperti itu ya. Terus saya juga adalah mahasiswa teknologi informasi dari Universitas Jember. Jadi sebagai mahasiswa teknologi informasi, bidang fokus saya ada di pengolahan data, SQL, dan juga pengembangan perangkat lunak. Terus juga ada beberapa experience lain. Buat teman-teman yang mau connect LinkedIn, silakan, boleh banget. Jadi mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut atau ngobrolin tentang data science atau hal-hal seputar teknologi atau software engineering gitu. Itu bisa banget kontak ke aku, bisa di LinkedIn Irfan M. Zain sama, atau ke Instagram aku, Instagram pribadi irf.zain, seperti itu. Oke, kita mulai masuk ke materinya, yaitu data preprocessing, langkah awal jadi data science. Nah, dari title-nya aja itu bisa kita bagi dua hal ya. Ada data preprocessing dan ada data scientist itu sendiri. Nah, di webinar kali ini aku bakal bahas dari dasar dulu ya. Dari data science itu apa, terus kayak metodologinya, and then kita juga bakal deep dive ke detail-detail mengenai data science, tapi tentu saja aku nggak bakal aku mencoba untuk tidak terlalu teknikal lah untuk bahasnya, ataupun yang terlalu sulit untuk dipahami. Kalau semisal teman-teman punya pertanyaan, boleh banget untuk raise hand ataupun ketikkan pertanyaannya di kolom chat gitu ya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ataupun kita mulai bahas topiknya, boleh dong buat kita dokumentasi dulu untuk permulaan. Di situ ada webcam, teman-teman. Boleh buka webcamnya, kita dokumentasi bersama. Oke, yuk open cam yuk. Sebentar aja kita dokumentasi. Setelah itu boleh di nonaktifkan kembali buat kameranya. Oke, maybe beberapa detik lagi ya. Izin off cam, baik, oke, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau on cam? Aku ini ya, aku mulai share screenshot maksudku. Oke, aku mulai 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, boleh ditutup kembali buat webcamnya ataupun ininya ya,
videonya ya. Oke, kembali ke materinya. Oke, bahasan pertama kita adalah kenapa membahas topik ini, terus kita akan bahas mengenai pengantar dari data science, yang dimana di dalamnya itu akan dibagi lagi menjadi metodologinya, ataupun data science life cycle gitu ya, dimana kita menghadapi sebuah project di data science gitu, itu gimana kita uh, pendekatannya itu seperti apa gitu. Kita akan bakal bahas di metodologi itu. Terus ada beberapa terminologi ataupun kata-kata yang biasa dipakai gitu ya, kata-kata yang umum dipakai dalam bidang data science seperti itu. Terus kita juga akan membahas mengenai tantangan di bidang data science ya teman-teman ya. Oke, itu untuk materi yang pertama gitu, buat pengantar data science gitu. Dan yang kedua, atau sesi materi kedua itu berkaitan dengan data pre-processing, teman-teman. Nah, data pre-processing ini adalah ya lanjutannya dikit gitu, tapi tetap dasar kok. Jadi yang pertama akan membahas mengenai pengertian dan juga tujuannya, langkah utama beserta target, tools dan software yang dimana nanti di akhir akan ditutup oleh kesimpulan seperti itu. Oke, mari kita mulai membahas kenapa kita harus belajar data science, teman-teman. Nah, data science ini kan lagi lumayan populer ya di dunia maya saat ini. Di apa ya, jobnya oke katanya, pays well gitu, atau salary-nya lumayan bagus gitu ya, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri gitu ya. Mau kita omongin soal US ataupun negara-negara lain, data science ini cukup apa ya, cukup penting lah istilahnya, cukup uh, tinggi buat bayarannya gitu. Jadi itu salah satu hal yang menarik buat di data science. Dan um, hal ini juga penting nih bagi bisnis-bisnis gitu ya, bagi peneliti ataupun bidang-bidang yang sangat-sangat berkebutuhan data gitu ya, base-nya itu data banget gitu. Sekarang itu data tuh penting banget loh teman-teman, kayak kita buat keputusan berdasarkan data itu impact-nya bisa sebesar itu teman-teman. Aku ambil contoh salah satunya, Amazon itu menerapkan keilmuan data science ataupun machine learning gitu. Kita bilangnya machine learning ataupun ya ilmu dari data science itu ya. Menerapkan ilmu dari data science untuk memprediksi ini, terus kayak menunjang mereka untuk memberikan sebuah keputusan gitu ya, untuk kita cari sebuah keputusan berdasarkan dengan data. Dan berdasarkan data tersebut, si Amazon ini berhasil untuk meningkatkan penjualannya mereka sehingga 35% gitu, kan lumayan tinggi gitu ya secara global. Dan juga ada juga teman-teman juga pasti sering dengar soal Netflix gitu ya. Nah, Netflix ini juga menerapkan keilmuan dari data science yang dimana mereka terapkan untuk meningkatkan user experience-nya mereka gitu ya. Experience ataupun pengalaman si pengguna itu mereka cari baiknya seperti apa melalui data, teman-teman. Sehingga kayak penjualannya ataupun subscription-nya gitu meningkat, ada customer yang tetap pakai Netflix dan lain-lain karena si ilmu data science ini. Mungkin itu sih mengenai kenapa harus belajar data science, terus juga kenapa ya harus data pre-processing gitu. Karena ya itu tadi gitu ya, untuk mencapai kayak tadi bisnis, keuntungan bisnis ataupun user experience yang riset-riset yang lain itu kita harus melalui data pre-processing terlebih dahulu seperti itu. Jadi ketika kita membahas data science, kita juga membahas data pre-processing itu. Agak belibet ya. Oke, kita next. Nah, data science itu membuka potensi pemanfaatan informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan yang strategis gitu ya.
seperti yang aku bilang tadi gitu ya, utamanya dari data science ini adalah untuk pengambilan keputusan. Bisa itu untuk bisnis, tapi utamanya banyak banget yang soal bisnis gitu ya. Terus ataupun bidang-bidang riset yang lain. Buat skripsi itu juga bisa banget gitu ya. Dan banyak banget yang perlu mengimplementasikan cara pengolahan data melalui data science ini gitu, karena beririsan gitu ya, atau caranya tuh mirip gitu untuk pengolahan datanya. Nah, di sini ada sebuah gambar teman-teman, data science itu ya ada di mencakup hal ini ya, artificial intelligence, machine learning, dan juga deep learning. Apa sih artificial intelligence, apa sih machine learning, apa sih itu deep learning? Jadi dalam data science itu kita mempelajari semua hal ini gitu. Kita pelajari bagaimana sebenarnya AI itu apa sih gitu. Terus bagaimana kita cara membuatnya gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita yang udah kalau AI itu masuk ke setelah AI masuk ke machine learning gitu. Bagaimana kita ngajarin suatu mesin gitu untuk melakukan apa, melakukan entah itu pengambilan keputusan atau memberikan jawaban kah yang dimana itu didasarkan oleh data. Itu kita ngelatih mesin agar bisa melakukan hal-hal tersebut kayak gitu. Terus ada deep learning lagi. Ini cakupannya sangatlah ini ya, sangatlah IT banget gitu. Deep learning ini dipakai kayak banyak banget sih, kayak neural CNN gitu ya, convolutional neural network yang dimana itu bisa dipakai buat pengenalan wajah dan lain-lain gitu ya. Jadi ini IT stuff sih gitu ya. Tapi yang dimana yang teman-teman kira-kira bakal pakai itu mungkin machine learning kali ya. Soalnya misalnya teman-teman di perkuliahan itu kan bakal mungkin skripsian gitu ya, bakal ngolah data ataupun membuat sebuah aplikasi untuk penunjang keputusan ataupun hal-hal lain gitu. Itu tetap butuh namanya pengolahan data. Dan nanti akan kita bahas nanti. Oke. Terus ini adalah data science metodologi, teman-teman. Dalam menghadapi sebuah data gitu, sebuah data yang besar ataupun kita diberikan data, ini adalah salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan terhadap data tersebut gitu ya. Nah, yang pertama itu kita mulai dari sini dulu teman-teman, dari business understanding gitu. Nah, kira-kira si bisnisnya ini atau yang ngasih datanya, kira-kira mereka itu butuh data yang seperti apa gitu, atau mereka ini perusahaan yang seperti apa gitu ya, sehingga kita bisa catat hal-hal yang penting kiranya nanti bisa membantu atau menunjang kita dalam ini ya, dalam mengolah datanya nanti seperti itu. Kita bisa arahkan hal tersebut, kira-kira kita butuhnya data seperti apa, kita akan mengolahnya seperti apa, itu kita tergantung dari business understanding-nya. Kita harus mengerti si bisnisnya ini seperti apa, sehingga nanti model ataupun produk yang kita hasilkan nanti itu tepat untuk si bisnis ini, ataupun visualisasinya, ataupun ya kayak tadi ya, produknya tersebut cocok untuk si bisnis ini. Insight-nya dapat semua, terus si bisnis ini memang bisa banget untuk menerapkan semua hal yang kita kasih ke dia gitu loh. Itu kita mulai dari business understanding dulu. Kita catat semua kebutuhannya dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke data understanding gitu. Kita dapat datanya ini seperti apa gitu ya. Entah datanya ini lengkapkah atau kurang inikah, kurang itukah. Kita pahami dulu datanya itu seperti apa. Kira-kira dari data yang kita dapat ini, adakah yang bisa kita tinjau lagi gitu lah. Tetap pasti ya, pasti tiap data itu punya pattern gitu ya, punya pola gitu ya. Nah, itu adalah tugas dari kita untuk menemukan pola tersebut gitu ya. Untuk nyari si pola ini baiknya seperti apa gitu ya. Pemrosesannya nanti gimana gitu. Kita perlu data understanding ini. Nah, dari data understanding ini kita akan
mulai data pre-processing, kiranya ada di tengah sini ya, sebelum ke data preparation gitu. Atau bisa juga masuk ke ranah sini gitu ya, untuk data pre-processingnya nanti yang akan kita bahas. Nah, itu bisa masuk ke sini. Jadi, mungkin kalau spill sedikit materinya, data pre-processing itu ya kita bersihin datanya, kualitasnya itu kita tingkatkan dari data tersebut gitu, sehingga insight yang kita dapat itu lebih baik gitu nantinya. Karena kan ini kita mulai melakukan pendekatan pada datanya, kita mulai memproses dari datanya tersebut gitu ya, yang kemudian itu kan akan menjadi apa ya, akan menjadi landasan, ataupun kalau misal diibaratkan pohon, dia ini akarnya gitu ya. Jadi kalau akarnya itu nggak benar, maka keseluruhan nanti ini ya akan jelek nanti hasilnya, akan kurang bagus gitu ya. Sehingga dari data pre-processing ini, makanya aku jadikan topik webinar, karena hal ini penting untuk diketahui teman-teman yang akan apa ya, berurusan dengan data gitu ya, baik itu datanya nomor ataupun datanya sebuah ini ya, data yang sebuah kayak tulisan atau string gitu ya. Itu kita bahas di sini gitu ya, di data pre-processing ini, seperti itu. Kemudian di data science methodology itu ada namanya exploratory data analysis gitu ya, atau EDA. Tapi kita nggak bakal bahas sampai ke sini sih. Jadi ranahnya di sini-sini aja, di data preparation, exploratory data analysis gitu ya. Kita akan bahas dari ranah yang di sini, atau ranah yang di kanan nih teman-teman. Gitu. Kalau yang ranah yang ke kiri, itu udah mulai advance ya, agak mulai advance gitu, sehingga butuh pemahaman yang lebih lagi seperti itu. Nah, untuk aku bahas singkat aja buat yang di sini ya. Exploratory data analysis ini kita nyari sebuah korelasi antar fitur ataupun antar kolom, antar atribut gitu ya. Itu korelasinya seperti apa, sehingga bisakah kita membuat. Ya, Mas Fatir, mungkin ada yang ingin disampaikan? Enggak mas, ke pencet mas mute-nya. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Ya, aku lanjutin ya. Jadi tadi dari exploratory data analysis gitu ya, di sini kita cari korelasi antar data itu seperti apa gitu ya, sehingga kita bisa menunjang pemrosesan lebih lanjut gitu ya. Kemudian diselipin di sini, daerah-daerah sini itu ada namanya feature engineering teman-teman. Itu ketika kita proses datanya lebih lanjut lagi untuk ke modeling, kita mulai modelin datanya gitu. Dimana di sini juga ada proses machine learning gitu ya. Ada proses untuk kita membuat sebuah model gitu, yang dimana model ini bisa memprediksi ini, bisa kita arahkan buat apa gitu ya. Yang dimana model tersebut harus dievaluasi, kira-kira apakah akurasinya benar gitu, apakah akurasinya salah gitu ya, kurang atau gimana gitu ya. Itu kita evaluasi dulu modelnya sebelum di deploy gitu ya, atau disebarluaskan atau dicoba sama orang-orang umum gitu. Kayak ChatGPT juga melalui data science life cycle ini perlu membangun AI-nya si ChatGPT itu juga melalui metodologi kayak gini loh gitu. Mungkin teman-teman yang kayaknya pakai gitu. Sekarang kayaknya jarang ya orang nggak pakai ChatGPT atau AI yang bertebaran gitu ya. Nah, AI yang bertebaran ataupun ya kayak ChatGPT itu melalui data science metodologi yang kayak gini atau serupa gitu ya. Buat data science metodologi, kira-kira kayak gini sih buat ininya, metodologinya, kira kasarannya seperti ini, ataupun mungkin ada referensi lain, itu nggak jauh-jauh kok dari data science life cycle kayak gini. Ini source-nya dari Gigs for Gigs gitu. Next, kita ke terminologi sains data. Aku mau share beberapa, tapi
Kayaknya kebanyakan gitu ya. Mungkin kita bagi di beberapa aja. Ini di share notes, teman-teman bisa lihat, itu aku ada sharing buat beberapa hal. Terminologi apa ya? Kayak ini ya, istilah-istilah yang bakal dipakai gitu, atau yang sering-sering didengar gitu di sains data gitu, atau di data science gitu ya. Kayak dataset, terus fitur, atribut gitu ya. Eh, model, kayak tadi aku bilang, model itu apa? Itu aku jelasin di terminologi kayak gitu. Kayak ini model adalah sebuah, oke, bisa dibaca aja ya teman-teman. Kalau semisal ada yang dibingungkan boleh ditanya di kolom public chat atau bisa resen aja seperti itu. Aku next dulu. Nah, ini adalah requirement dari data science ya teman-teman, ataupun tantangan yang akan dihadapi nantinya gitu. Nah, seperti namanya, itu kan terdiri dari dua kata ya, data dan juga science. Jadi kayak data itu kan erat hubungannya sama angka, erat hubungannya sama matematika gitu ya. Dan juga statistika gitu teman-teman untuk data science ini. Jadi di data science ini erat hubungannya matematika, erat hubungannya statistika, yang dimana dari dua hal tersebut kita enhance, kita mainkan juga ilmu komputer di dalamnya di situ. Nah, ini adalah sebuah gambar yang kira-kira menggambarkan untuk field data science ini kira-kira kayak gimana sih skill yang dibutuhkan ataupun requirement-nya itu seperti apa gitu. Ini ada Python, yaitu salah satu bahasa pemrograman gitu ya, yang dimana ini juga salah satunya diperlukan gitu dalam data science gitu. Ada teamwork gitu ya, ada teamwork, tetap ada soft skill ya teman-teman ya, perlu soft skill, communication ini kan salah satunya juga soft skill. Nah, itu juga dibutuhkan untuk mengkomunikasikan kebutuhan kita ataupun hasilnya itu seperti apa nanti, tetap dibutuhkan untuk soft skill. Terus ini data visualization atau visualisasi data gitu ya. Karena di data science ini kita juga seperti tadi yang aku bilang sangat erat hubungannya dengan statistik, teman-teman. Jadi di statistik tersebut kita manfaatkan statistika, kita manfaatkan grafik gitu ya untuk memvisualisasikan sebuah data kayak gitu ya. Ada advanced statistik ya seperti yang aku bilang tadi, membahas mengenai standar deviasi, terus Q1, Q2, Q3 dan lain-lainnya gitu. Kayaknya pernah dibahas lah ya pas SMA gitu ya, ataupun teman-teman yang UTBK gitu ya. Itu erat hubungannya sama yang dulu dipelajari sama SMA, pas SMA gitu ya. Terus SQL dan ataupun NoSQL gitu ya. Jadi buat programming language-nya Python, ini di sini SQL, terus ada juga namanya bahasa R nanti ya. Dalam data science itu juga ada pemrogramannya tentu saja. Terus business savvy, pengetahuan mengenai bisnis gitu tetap harus, karena data science ini apa ya, banyak juga kan cabangnya ya. Ada data science, data scientist itu sendiri, terus juga data analis, terus juga machine learning engineer, terus AI engineer, business intelligence gitu ya. Itu banyak banget cabangnya. Dan kalau data scientist itu sendiri dia berkutik di hal-hal ini gitu. Mungkin kalau kayak data analytics gitu itu nggak perlu beberapa hal yang di sini gitu. Ada hal yang nggak diperlukan skillnya di data analytics. Terus juga semisal business intelligence itu butuhnya ini dan itu gitu, misalnya kayak gitu. Tapi kalau di data scientist itu hampir mencakup semuanya gitu ya, karena data science ini kayak ini sih akarnya gitu ya. Setelah dari akarnya itu bercabang-cabang lagi gitu ya. Jadilah data analis, jadilah business intelligence, jadilah uh,
kayak tadi AI engineer dan lain-lainnya itu akarnya dari data scientist, yang dimana data scientist ini juga tentunya tadi berakar dari matematika, statistika seperti itu ya. Ada NLP atau Natural Language Processing gitu ya. Kita memproses bahasa, baik itu teks, sebuah ucapan, itu kita proses di Natural Language Processing. Tapi juga di sini ada Microsoft Excel gitu ya teman-teman ya. Cukup sering ditemui untuk Microsoft Excel, dan Microsoft Excel ini bisa jadi tools yang powerful juga dalam menghadapi data seperti itu ya. Oke, kita next. Nih, ini juga salah satu yang menarik dari data science gitu ya, yang dimana juga revolusioner gitu ya dari data science ini. From standard application to revolutionary application gitu ya. Ini agak kasar ya tapi ya sebutannya ya. Tapi yang standar aplikasinya itu kan kayak modelan sistem informasi akademik gitu ya. Pencatatan pemilu, kayak ini sistem laporan kekayaan pejabat, sistem-sistem yang kiranya kita hanya masukin terus keluar outputnya gitu ya. Dengan data science kita bisa sulap aplikasi-aplikasi ini atau sistem-sistem yang ini menjadi hal yang lebih modern gitu ya. Ada prediksi kelulusannya, prediksi hasil pemilu, prediksi koruptor atau enggak, prediksi ini, prediksi itu. Terus juga ini penentu kelayakan kredit gitu, yang dimana ini didasarkan data, dan dari data tersebut kita bisa memprediksi gitu ya. Itu salah satunya yang revolusioner dari data science gitu ya. Jadi data science itu bisa membawa si sistem informasi ataupun aplikasi-aplikasi yang standar gitu ya, yang basic gitu, menjadi lebih elevated ataupun lebih menarik, lebih tinggi untuk tingkatannya seperti itu ya. Lebih smart istilahnya kalau kayak gini gitu. Sehingga hal itu menjadi sebuah hal yang revolusioner gitu ya. Itu untuk page yang ini gitu ya. Dengan data science itu kita bisa apa gitu ya. Ini salah satu penerapannya teman-teman. Kita next. Terus sumber data itu bisa kita dapat dari mana gitu ya. Banyak ya. Kita bisa buat sendiri gitu, atau kita bisa cari di dataset publik, Google Dataset, kaggle.com, itu banyak banget data yang bertebaran gitu. Tergantung teman-teman itu butuh datanya seperti apa ya. Tapi kalau di data di Kaggle ataupun di Google Dataset ini udah banyak banget kok gitu. Baik itu data global ataupun data yang Indonesia gitu ya. Data Indonesia itu kurang banyak, tapi adalah kalau dicari gitu di website-website ini. Terus ada juga UTM machine learning atau gimana gitu ya nyebutnya. Aku lupa masukin gitu di sini. Terus juga ada yang didasarkan dari database gitu, sama scraping dari website ini, halnya yang perlu ini juga sih ya. Kalau kayak dari aplikasi-aplikasi yang terkenal kayak Twitter gitu, itu dia nyediain sendiri untuk scraping, karena scraping ini semisal tidak dilakukan dengan apa ya, dengan perhatian, bisa jadi hal yang ilegal gitu ya, karena itu kan data perusahaan gitu ya, kita ambil istilahnya scraping itu ngambil data dari sebuah tempat gitu loh teman-teman, dari sebuah website atau dari sebuah ya, aplikasi gitu ya, itu kita scraping, kita ambil data perusahaan tersebut gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa dibilang agak ilegal gitu ya. Ilegal sih, nggak agak lagi, ilegal sih kadang emang. Tapi ada beberapa company atau perusahaan yang memang membolehkan hal tersebut gitu, dan malah menjadikan itu menjadi sumber profitnya mereka ataupun sumber keuntungannya mereka gitu. Kayak Twitter, mungkin teman-teman kan sering dengar tuh kayak analisis sentimen di Twitter, analisis sentimen berkaitan dengan pilpres ataupun analisis sentimen penduduk Indonesia mengenai pilkada gitu, atau di sebuah daerah gitu ya. Itu kan banyak tuh di berita-berita sentimen analisis. Nah, itu juga salah satu dari
penerapan data science gitu, atau mereka itu biasanya scraping dari Twitter, teman-teman. Dari Twitter mereka scraping, mereka ambil datanya untuk digolongkan tuh kira-kira sentimennya termasuk yang positif, termasuk yang negatif, ataupun yang netral kayak gitu. Nah, itu sumber datanya mereka dapat dari scraping. Tapi bisa juga kayak dataset kayak yang tadi itu, kan kadang di Twitter ini ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Itu kita bisa dapetin salah satunya juga dari dataset publik ya. Kadang ada yang ngepost juga tuh di Kaggle gitu, dataset yang dia dapat dari scraping di Twitter gitu, sehingga kan nggak perlu bayar gitu ya dari ke Twitternya kayak gitu. Nah, ini untuk sumber datanya, ataupun kita bisa dapat data itu dari mana sih gitu. Dari dataset publik, ataupun kita buat sendiri, kita ambil dari database, ataupun kita bisa scraping kayak gitu. Nah, seperti yang aku bahas tadi ya, data science ini erat hubungannya sama charts ataupun statistik gitu ya. Sehingga hal-hal yang kayak gini, kayak chart-chart ini, grafik-grafik ini bakal dipakai dalam kita di data science gitu ya. Itu bakal kita pakai, bakal kita utilize. Jadi bar chart gitu, ada line chart yang dimana dan tiap-tiap hal ini itu digunakannya untuk hal yang berbeda pula teman-teman ya, terkhususnya gitu ya. Kayak histogram itu untuk apa, scatter plot itu untuk apa, itu beda-beda penggunaannya gitu ya. Yang dimana itu akan dibahas di next slide gitu. Tapi sebelum aku ke next slide, apakah ada pertanyaan teman-teman? Boleh di public chat mungkin? Atau ada yang masih bingung mungkin? Masih dapat mengikuti kah? Masih aman. Oke, dilewati masih aman. Aman kak? Aman, jelas banget. Oke, kalau gitu bisa di next ya. Oke. Tadi itu mengenai types of charts gitu ya, atau tipe-tipe dari uh, statistik grafik gitu ya. Yang dimana penggunaannya itu akan berbeda sesuai sama kebutuhannya. Oke, next. Nah, ini adalah jenis-jenis data gitu ya. Jadi di sini tipe atribut, baik itu discrete ataupun kategorikal, atau dia berupa data yang numerik gitu ya. Discrete atau kategorikal. Kategorikal yang modelannya itu berupa kata-kata gitu ya teman-teman, atau sebuah huruf gitu ya, itu masuk ke tipe data yang kategorikal gitu ya. Dan ini digolongkan dengan dua atribut di sini ya, itu nominal ataupun ordinal gitu ya. Terus kalau yang numeriknya ataupun yang berupa angka, data yang berupa angka, itu tergolong menjadi interval, terus juga sama rasio. Masing-masingnya punya keterangan seperti ini. Kalau nominal itu berupa simbol, ordinal juga berupa simbol gitu ya. Kalau nominal ini fungsinya dia sebagai label gitu ya. Ini contohnya kayak jenis kelamin gitu. Itu ada male, ada female gitu. Yang dimana si tipe nominal ini memang ditujukannya itu untuk memberi label ke sebuah data gitu, ke sebuah nilai gitu ya, nilai data gitu ya. Itu tujuannya khususnya emang untuk hal itu gitu ya. Kode pos juga termasuk nominal, NIM juga masuk nominal gitu ya. Terus ada yang namanya ordinal gitu ya. Ini dia juga sebuah simbol tapi terurut gitu ya. Contohnya seperti ini. Seperti suhu, terus juga ada barang di mana diberikan kategori gitu ya. Panas, sedang, dingin, ataupun baik, sedang, juga buruk gitu. Ataupun contoh-contoh yang lain gitu. Itu digolongkan sebagai data yang kategorikal gitu. Dan untuk pemrosesannya
Itu akan membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan yang numerik gitu ya. Kalau yang di numerik, ini ada interval gitu ya, di mana variabelnya ini dapat diurutkan dan diukur gitu ya. Di sini nilai nolnya tidak terdefinisi secara mutlak. Ada contoh tanggal, temperature, rating IQ gitu ya. Ini kan datanya numerikal ataupun berupa angka gitu ya. Numerik itu angka. Terus ada yang namanya rasio. Di sini variabel yang punya nol mutlak bilangan real. Jadi bisa dioperasikan lah buat yang rasio ini gitu ya. Baik itu dia data tentang tinggi badan, terus juga mengenai panjang, umur, ini kan bisa dioperasikan secara matematis gitu ya. Kiranya itu sih untuk jenis-jenis dari data gitu ya. Ini bakal esensial banget sih untuk nanti ketika teman-teman mengkategorikan sebuah data, sehingga butuh pendekatannya itu seperti apa gitu ya. Semisal dia itu sebuah kategori, oh kita butuh menjadikan data yang kategori ini jadi numerik dulu agar bisa diolah datanya gitu ya. Gitu ya. Sedangkan kalau numerik kan bisa tinggal diolah aja gitu ya. Kalau interval sama rasio ini dia cara pengolahan datanya nggak yang sama lah istilahnya, nggak yang terlalu beda jauh gitu loh untuk pengolahannya. Tapi beda hal untuk data-data yang kategorikal gitu ya, itu butuh perhatian yang lebih lah istilahnya kayak gitu, butuh diolah lagi datanya sebelum kita proses gitu ya. Itu sih untuk jenis data seperti itu. Nah, tadi sih soal pengantar dari data science gitu, kira-kira itu sih yang bakal kita pelajari di data science gitu teman-teman. Nah, sebelum aku lanjut nih, karena agak teknikal ya bahasan selanjutnya ini. Jadi sebelumnya apakah teman-teman ada pertanyaan? Maybe for 1 minute. Oke, ada yang ditanyain dari Dilawati Resen. Silakan, bisa open mic aja. Kalau ini suara aku ada nggak? Agak kecil sih. Bentar. Oke. Kalau sekarang udah aman? Oke, udah aman. Oke. Nah, ini nanti mau agak teknikal lah. Jadi mungkin aku mau make sure dulu untuk data science ini. Kalau misalnya aku di non-IT. Jadi aku anak akuntansi. Nah, tapi di akuntansi aku juga belajar ada namanya big data. Nah, kalau misalnya big data yang aku pelajarin, itu kan dia lebih ke data yang real time gitu ya, data gede yang memang masuk terus gitu, diolahnya tuh secara real time gitu. Nah, aku pengen mastiin aja kalau misalnya di data science ini dia tipikal yang data real time atau kayak memang data yang arsip-arsipan dulu tapi banyak gitu. Mungkin boleh diperjelas bagian itu. Makasih. Oke, thank you juga pertanyaannya Kak Dilawati ya. Jadi yang akan kita bahas nanti tentu saja salah satunya juga mencakup big data gitu ya untuk di data science ini. Jadi jenis-jenis data tadi kayak tadi yang disebutin sama Kak Dilawati gitu ya, ada yang datanya berupa real time ataupun datanya historis ataupun berupa data yang udah lampau ataupun sebuah data yang arsip gitu ya. Itu akan dibahas dalam data science ini gitu ya. Nanti cara pendekatannya juga keduanya membutuhkan data pre-processing juga gitu ya. Harus diproses juga datanya. Walaupun data itu real time, tetap data itu perlu diproses lagi, perlu dibersihkan, perlu di adjust lagi gitu buat datanya. Sehingga buat pembahasan di webinar ini bakal nyambung-nyambung aja kok buat data real time ataupun datanya itu berupa arsipan ataupun datanya historis gitu ya. Itu akan tercakup juga di dalam data science ini gitu. Ada feedback Dilawati?
Oke, thank you for the question. Nah, tadi kalau semisal kita bahas data science gitu ya, tadi ada slide yang jelasin data science metodologi gitu ya. Nah, tadi kan slide yang aku tunjukin itu adalah mengenai exploratory data analysis. Sedangkan data exploratory data analysis itu kan udah di sini nih. Mas, kok tiba-tiba loncat dari sini loncat ke sini gitu ya. Nah, buat EDA itu bisa di sini ataupun di sini ya gitu ya. Masuk kok dia tetap aja. Ini buat panahnya bisa bolak-balik gitu atau sebaliknya gitu ya. Jadi nggak yang langsung kita loncat gitu tanpa data preparation gitu, tapi kita melakukan exploratory data analysis dulu gitu ya, sebelum kita data pre-processing gitu. Hanya konfirmasi aja kita. Oke, balik lagi ke slide yang tadi buat exploratory data analysis gitu ya. Exploratory data analysis ini apa sih gitu. Jadi kita get to know our data dulu gitu. Get to know our data, apa yang data ini bisa lakukan, apa yang data ini kita cari tahu dulu buat datanya ini seperti apa. Kita perlu pemahaman yang mendasar dulu melalui exploratory data analysis ini, ataupun aku singkat EDA gitu ya, atau EDA. Jadi di exploratory data analysis ini key aspeknya yang ingin kita capai adalah berupa beberapa hal ini teman-teman, berupa distribusi data. Kita mau tahu mean, median, standar deviasi. Mean itu ini ya, rata-rata, terus nilai tengahnya itu seperti apa, standar deviasinya. Terus nilai yang sering muncul, itu kita lihat dulu dalam exploratory data analysis. Kita pelajari dulu datanya itu kayak gimana gitu ya. Kemudian di exploratory data analysis atau EDA, itu kita juga ingin menampilkan statistical representation gitu ya. Kita tampilkan untuk datanya ini secara statistis, ataupun gimana ya, kita ingin melihat datanya ini secara statistik untuk melihat kiranya proyeksinya ini seperti apa, grafiknya itu seperti apa gitu, apakah dia naik ataupun turun, apakah dia butuh pendekatan yang berbeda gitu ya. Itu akan ketahuan semisal kita visualisasikan dengan statistika gitu, dengan grafik gitu ya. Itu kita bisa pastikan dengan hal itu. Setelah kita dapat grafiknya, itu kita bisa deteksi hal-hal yang lain gitu. Semisal kayak ini outlier detection gitu ya. Outlier itu apa? Outlier itu coba ini akan agak sering muncul juga sih. Jadi aku tambahin juga ke ininya, share notes-nya. Ntar, buat outliers. Ini. Jadi, buat outliers itu, dia adalah nilai data yang dimana dia itu jauh dari yang rata-rata gitu ya. Sehingga si outlier-nya ini sangat berpotensi untuk untuk memperburuk maybe, atau bahasa yang lebih halus adalah membuat statistik ataupun hasilnya nanti itu tidak baik gitu, ataupun jelek lah istilahnya kayak gitu, si outlier-nya ini. Sehingga si outlier-nya ini perlu dideteksi sedari awal teman-teman, sehingga kita perlu menerapkan sesuatu kepada si outlier-nya ini, kepada data yang terlampau jauh untuk nilainya gitu, atau seperti apa gitu ya. Jadi si outlier ini bisa berarti sebuah kesalahan ataupun informasinya itu perlu diperhatikan lagi gitu ya. Terus yang utamanya adalah menganalisis mengenai korelasinya gitu ya. Jadi kita analisis korelasi antar
tabel, antar fitur ataupun antar atribut gitu, antar kolom itu seperti apa sih buat korelasinya itu. Sehingga itu yang bisa jadi landasan kita untuk maju ke depan gitu, untuk kita pedulikan, oh data ini ternyata saling berhubungan, saling berkorelasi gitu ya. Sehingga itu kita golongkan lagi, semisal untuk correlation analysis ini dia ada ininya ya, ada persentasenya ya. Persentase berapa yang dibilang itu dia baik, persentase yang apa ya, dia sangat berkorelasi, tidak terlalu berkorelasi, sama yang tidak berkorelasi sama sekali, yang dimana buat nilai korelasi ataupun correlation analysis ini diukur berdasarkan persentase, teman-teman. Berdasarkan persentase tadi akan kita golongkan kira-kira hubungan kedua kolom ini mereka masuknya ke korelasi yang tinggi sehingga akan kita lanjutkan untuk analisis, atau dia ternyata tidak berhubungan datanya gitu, sehingga maybe kita analisis ataupun kita tidak kita put aside dulu atau kita jauhkan dulu deh buat data yang tidak berkorelasi, nggak akan kita proses. Yang kita proses yang berkorelasi aja gitu, itu boleh banget. Itu kita dapatkan saat kita melakukan EDA ataupun exploratory data analysis. Dapatlah korelasinya kayak gitu. Terus kita juga handling missing values ataupun kita harus harus mengolah si data-data yang nggak ada atau data-data yang kosong gitu. Itu dilakukan dalam exploratory data analysis ataupun di data pre-processing gitu ya. Nah, itu missing value ataupun data yang kosong itu mau kita apain gitu. Itu akan ada di exploratory data analysis yang akan dijelaskan nanti di slide-slide berikutnya. Ada testing assumption sama summary statistics. Testing assumption ini kita berasumsi berdasarkan dari correlation analysis gitu. Itu kita bisa berasumsi gitu. Kita ngetes asumsinya kita itu seperti apa gitu ya. Apakah asumsi kita ini benar kalau semisal misalnya tahun keluarnya motor sama harganya itu apakah berkorelasi gitu kan. Itu bisa, kalau semisal subjektivitas dari aku, oh iya, aku rasa tahun motor itu keluar sama harganya itu nanti berapa, itu pasti berkorelasi gitu. Itu kan hanya subjektivitas dari aku gitu ya. Itu kan perlu di tes lebih lanjut gitu. Apakah benar-benar berkorelasi gitu si kedua data ini. Maka dari itu kita lakukanlah EDA gitu. Sehingga apakah si harga motor sama tahun keluarnya motor ini berkorelasi, kita lakukan correlation analysis. Semisal korelasinya itu bagus gitu ya, tinggi korelasinya, maka ternyata berhubungan kedua hal ini gitu, bisa kita lanjutin buat step-step selanjutnya. Sama ada summary statistik, berhubungan juga sama yang kayak tadi itu. Ini ada types of EDA gitu ya, atau exploratory data analysis. Ada univariate, bivariate, sama multivariate. Jadi uni itu kita nganalisis untuk satu hal aja. Kalau bivariate ya 2 gitu. Dan kalau multivariate ya banyak data yang kita korelasikan atau kita cari hubungannya gitu ya. Atau kita analisis gitu hubungannya. Jadi itu satu fitur ataupun satu atribut gitu ya, satu kolom kita analisis ataupun 2 kolom atau lebih dari 2 kolom, namanya multivariate analisis. Gitu ya, types of EDA. Dan masing-masing ini menggunakan chart ataupun diagram yang berbeda gitu ya. Misalnya kayak univariate mungkin bisa pakai bar chart, bivariate bisa pakai yang ini, bisa pakai yang scatter plot, terus semisal multivariate bisa pakai yang heat map, seperti itu. Oke, kita next. Nah, kita mulai ke data pre-processing.
Sebelum masuk ke data pre-processing, ada yang ingin ditanyakan, mau dikonfirmasi atau seperti apa teman-teman? Data agak normal ya? Ya, salah satunya seperti itu. Aman. Oke, yang lain gimana? Aman? Oke, aman ya. Aku konklusikan dulu. Aman gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke data pre-processing gitu ya. Yang dimana data pre-processing ini adalah proses awal dalam pengolahan data untuk membersihkan, mengubah, dan juga mempersiapkan raw data ataupun data mentah gitu ya. Yang dimana aspek yang akan kita analisis atau kita perhatikan itu adalah data cleaning, yang dimana di data cleaning ini masuk juga sebuah duplikasi, standarisasi, dan juga formatting data. Ini akan aku jelasin nanti. Missing data, outliers, inconsistency, dan juga data transformation and normalization. Oke, kita next. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau proses ini kita lewatin gitu? Cara singkat, ya tentu saja informasi itu akan gagal disampaikan dengan baik gitu. Karena kita berangkat dari data yang salah, kita berangkat dari data yang jelek gitu, maka nanti informasi yang coba kita sampaikan itu ya juga jelek gitu ya, juga tidak bagus hasilnya, juga yang nggak bisa presentable gitu ya kepada customer-nya kita, kepada orang yang ingin kita berikan informasi gitu ya. Jadi informasinya itu gagal untuk disampaikan. Sehingga maka dari itu si data pre-processing ini fundamental banget untuk kita di data science gitu ya. Ya, salah satunya kayak gini ya, ada salah prediksi, akurasinya minim gitu ya. Terus hasil analisisnya tuh bias ya tadi karena datanya itu nggak normal gitu ya, overfitting dan juga underfitting. Ini nggak perlu yang terlalu diperhatikan juga sih, nanti bakal akan dibahas lebih lanjut kalau semisal udah jauh ke dalam untuk di data science gitu ya. Nah, kita next dulu. Ini ada tools-tools ataupun software yang bisa teman-teman utilize ataupun teman-teman pakai dalam memproses sebuah data gitu ya. Untuk yang awal-awal ataupun pemula itu teman-teman bisa banget pakai Google Spreadsheet ataupun Excel, itu udah cukup banget gitu. Itu udah tools yang powerful banget untuk spreadsheet dan juga Excel gitu ya. Di kedua tools ini teman-teman bisa melakukan hal ini ya. Teman-teman bisa ngelakuin cleaning data, terus juga bisa berhubung bisa memproses data yang hilang, juga outliersnya itu bisa banget menggunakan si Excel ini, ataupun ya semua hal ini teman-teman bisa juga lakukan di Excel gitu. Itu bisa banget. Mungkin teman-teman yang lebih awam di Excel ataupun masih mencoba raba-raba, itu spreadsheet ataupun Excel itu sudah sangat cukup dalam mengolah data seperti itu. Adapun hal-hal yang lain bisa dipakai juga nih teman-teman. Ada Google Colab yang dimana ini kalau semisal teman-teman udah belajar Python gitu ya, mau ngolah datanya pakai Python, terus ya ini sama ya, Google Colab sama VS Code sama-sama buat menulis kode lah istilahnya kayak gitu. Banyaknya sih pakai Google Colab sih buat kalau di Bisa AI, kita lebih seringnya pakai Google Colab. Tapi umumnya juga seringnya pakai Google Colab sih buat nulis, buat di data gitu. Oke, juga ada SPSS. Kalau aku sendiri nggak pakai sih buat SPSS. Untuk aku sendiri lebih sering pakai buat yang ini dua dulu gitu. Atau R tadi aku juga coba utilize gitu ataupun make gitu ya. Terus juga ada Orange Data Mining. Kalau yang Orange Data Mining ini dia tinggal drag and drop gitu sih. Tapi tetap juga perlu pemahaman di data dulu gitu buat pakai si Orange Data Mining ini, karena agak teknikal juga, tapi ini salah satu tools yang sangat-sangat membantu sih di data science karena simple banget cara makainya gitu ya.
kamu punya data, kamu masukin ke si orange ini, terus tinggal dimasukin, oh mau bersihin data ada caranya, mau validasi dan lain-lain, data cleaning lah istilahnya. Pokok mau cleaning data itu bisa di sini. Terus juga mau analisis pakai algoritma apa, ataupun mau pendekatan yang seperti apa, itu bisa banget di Orange Data Mining ini teman-teman. Karena dia juga nggak ngoding ya, nggak ngoding, terus tinggal drag and drop aja, kayak gitu. Tapi tentu saja perlu perlu pemahaman juga di data science-nya itu sendiri. Oke, itu untuk tools and software yang bakal erat dipakai di data science, kayak gitu. Oke, yang pertama itu mengenai data cleaning tadi ya, yang dimana data cleaning itu ada juga soal duplikasi, ada membahas soal validasi, sama ada yang membahas mengenai formatting. Nah, hal-hal ini perlu kita penuhi dulu sebelum kita proses lebih lanjut sih datanya kita gitu ya. Kita cek untuk duplikasi data. Apakah ada duplikasi? Oh, ternyata ini ada indikasi duplikasi. Itu kita mau digimanakan buat lebih lanjutnya nanti. Mau diproses seperti apa data yang duplikat ini gitu ya. Terus mau dihapuskah atau dilakukan pendekatan yang lain kah? Itu bisa dilakukan di awal ataupun di data cleaning ini. Selanjutnya ada validasi. Kita cek kualitas datanya, apakah data ini responnya udah benar kah ataupun melenceng dari yang seharusnya kita tetapkan kah si datanya ini. Seharusnya isi datanya ini di kolom ini isinya adalah hanya angka gitu, tapi ada data yang non angka gitu. Ada yang misalnya di kolom tersebut nilainya 1 2 3 gitu ya. Tapi ternyata di dalam kolom tersebut juga ada yang 1 2 3 B misalnya kayak gitu. Itu kan perlu diperhatikan lah buat si datanya gitu, atau kita validasi, kita cek kualitasnya ataupun akurasinya sebelum kita proses lebih lanjut. Itu gunanya kita cleaning dari datanya itu gitu. Terus juga ada yang namanya formatting gitu. Ini lebih banyak ke contohnya gitu ya. Tidak terformat itu semisal kayak gini gitu ya. Kita pengen formatnya itu yang kayak gimana gitu. Oh, kita pengennya Bandung secara lengkap gitu. Tapi ada yang nulis BDG dan dari dia buat tulisannya kecil gitu ya. Itu kita proses dulu, kita format dulu secara benar gitu buat datanya, sehingga kita baru bisa kita proses kayak gitu. Terus juga ada buat format data yang kurang sesuai gitu ya. Misalnya kita ingin membandingkan lebih dari satu data, tapi lebih dari satu kolom misalnya kayak gitu. Oh, satu kolom dua kolom tersebut seharusnya adalah sebuah kolom yang numerik gitu ya. Tapi ternyata satunya enggak gitu misalnya kayak gitu. Itu kan perlu dipastikan. Maksudku dari yang tadi itu misalnya satu kolom ataupun satu baris data ada yang misalnya tipe datanya itu berbeda lah istilahnya kayak gitu. Kalau semisal kita ngomongin tipe data ini kan semisal di IT sih ini ya. Ada yang hanya angka aja tanpa koma gitu. Ada yang angkanya itu ya tidak bulat sama yang tidak bulat, terus ada yang berbeda lagi, entah tipe datanya itu dia berupa uang gitu, itu kan formatnya berbeda, sehingga perlu kita samakan terlebih dahulu untuk kita lanjutkan gitu ya. Atau itu namanya formatting. Selanjutnya ada data transformation dan juga normalization gitu ya. Nah, untuk ditransformasi dan normalisasi data adalah langkah untuk mengubah data ke dalam format yang lebih cocok untuk dianalisis gitu ya. Nah, baik itu data seperti yang tadi ya, baik itu data real time ataupun datanya itu berupa data historis atau berupa yang arsip gitu ya, udah lama ada gitu ya. Itu tetap harus kita normalisasikan, yang dimana
tujuannya adalah supaya dia itu normal gitu ya datanya. Ini yang sebelum dinormalisasikan dan ini yang sesudah. Nah, yang mau kita capai itu yang modelannya seperti ini gitu kan, datanya tuh normal gitu ya. Tentu saja untuk yang normalisasi ini biasanya sih setelah kita melakukan cleaning data ataupun kita betulin dulu si datanya itu gimana gitu ya. Nah, itu kita bersihkan tadi, terus kita normalisasikan gitu ya. Untuk menormalisasikan ini ada beberapa cara. Dua di antaranya ada log transformation dan juga ada z-scores. Ada juga yang namanya min-max scaling gitu ya. Itu juga bisa dipakai dalam menormalisasikan data seperti itu. Nah, dari z-score ini kita bisa deteksi yang nggak normal itu yang mana tuh. Bentar. Ya, dari data tersebut kita bisa tahu yang nggak normal itu yang mana. Oh, ternyata yang nggak normal tuh di daerah sini loh. Di daerah sini tuh masih ada datanya, di mana itu kita kategorikan sebagai outliers gitu. Yang di tengah ini datanya normal gitu, atau not unusual. Kalau semakin dia ke samping atau ke kanan ataupun ke kiri, semakin dia ke samping, dia mulai kurang normal datanya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa semisal si data yang condong ke kanan ataupun condong terlalu ke kiri ini tidak terlalu mempengaruhi gitu, itu nggak apa-apa. Kecuali yang sangat mempengaruhi kayak si outliers ini, itu perlu ditindaklanjuti ataupun perlu dihapus atau kayak gimana gitu. Itu perlu tindak lanjut sih kayak gitu. Nah, selanjutnya dealing with data missing, outliers, and data inconsistency data, outliers, dan juga data yang hilang gitu ya. Nah, ini ada beberapa cara untuk dealing with data missing, outliers, dan juga inkonsistensi data gitu, suka belibet gitu ya. Kalau semisal data missing itu kita bisa pakai ngisi yang hilang, yang dimana ngisi yang hilang ini pun nggak bisa kita sembarangan gitu ya. Itu harus berdasarkan metode statistik ataupun pemodelan gitu. Terus ada juga semisal, tapi tergantung juga ya, ini mungkin bisa jadi metode yang kurang baik. Bisa juga si data yang hilang itu kita isi pakai rata-rata, itu kadang ada yang seperti itu buat treatmentnya. Tapi juga perlu diperhatikan lagi gitu ya, apakah bisa pakai rata-rata ini gitu. Kadang bisa untuk menutupi data yang nggak terlalu banyak gitu, ataupun butuh cepat buat datanya. Dan itu nggak bakal terlalu ngaruh banget sih kalau semisal kita ngisi data hilangnya ini pakai rata-rata gitu. Lebih cepat aja sih kayak gitu. Tapi tentu buat yang lebih baiknya kita perkirakan pakai metode statistik kayak gitu, ataupun di pemodelan. Terus ada bagaimana kita ngehandle si outlier gitu ya. Nah, itu bisa pakai teknik dihapus, disubstitusi, ataupun datanya itu ditransformasikan ke data yang lain gitu ya. Diarahin ke yang lain datanya. Si outliers ini sangat mempengaruhi ya, apalagi di awal gitu ya. Tadi kita bahas exploratory data analysis yang dimana itu kan kita nyari korelasi antara kolom gitu ya, antar kolom itu seperti apa. Nah, kalau semisal ada outliers di situ, itu bisa sangat mempengaruhi dari ininya guys, dari korelasinya gitu. Kalau semisal ada outliersnya, sehingga biasanya sih kita hapus gitu ya. Gampangnya sih dihapus gitu. Karena kadang nggak terlalu banyak gitu ya. Terus semisal datanya tuh tidak inkonsisten gitu ya, ataupun nggak konsisten. Kita lakukan dulu formatting gitu, kayak tadi formattingnya kita lakukan ini, tipe datanya kita sesuaikan dulu biar sama,
kita standarisasi datanya, standarnya seperti apa, 0 sampai 1, atau kayak z-score ini, ya 0 sampai 1 gitu ya, buat skalanya gitu ya. Atau pokoknya si data ini harus kita, apa ya, skalanya kita harus yang udah normal gitu, atau yang sudah bertransformasi datanya, seperti yang ini ya, seperti yang kayak di log ini, di log transformation datanya itu di skala 0 sampai 1, min 1 sampai 1 di sini, kayak contoh si z-scores seperti itu, untuk dealing with data inconsistency gitu. Treatmentnya kayak gitu teman-teman. Oke.